إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang sangat barokah ini beserta bulan yang sangat dimuliakan dan dirindukan oleh seluruh jagat alam, oleh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takwa yang sebenar-benarnya. Maka ketika engkau rasa takutmu lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding maksiatmu, maka sesungguhnya engkau telah dekat kepada ketakwaan. Akan tetapi apabila rasa malu sudah hilang pada diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan segala hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam ini, maka itu menjadi tanda bahwa derajat ketakwaanmu masih bisa dipertanyakan dan masih di bawah nilai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini salah satu saudara kita meninggalkan kita di hari yang sangat baik, di bulan yang sangat baik, ketika mengerjakan amalan terbaik. Maka sesungguhnya khatib juga bersaksi bahwa dia adalah orang-orang yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bagaimana dengan hamba-hambanya, kapan dia harus mencabut nyawanya. Maka Allah lebih tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan ketika kita mengerjakan kebaikan dan kemaafan, kemanfaatan di atas dunia ini. Maka wahai kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mewacanakan, sudah memberikan berita kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau diperdayakan, jangan sampai engkau dilupakan oleh hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anak dan harta adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anak dan harta dicita-citakan dan diinginkan dan sangat disukai oleh setiap orang. Akan tetapi ketika anak dan harta itu tidak mampu kita emban, tidak mampu kita berikan amanah yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap diri masing-masing kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka ketika itu kita ringankan, faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang rugi dan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, di mana pada setiap orang sangat mengharapkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu
orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaannya, di dalam kehidupannya, di dalam setiap tarikan nafasnya dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap aliran darahnya yang mengalir di dalam tubuhnya, dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua akan kesempatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawa dikandung badan ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersedekah dan berinfak, membagikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang berhak, karena sesungguhnya hakikat harta yang kita punya, perbendaharaan yang kita punya, hakikat tabungan yang kita punya adalah harta-harta, uang yang kita bagikan kepada orang-orang yang lemah, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Sesungguhnya di dalam ayat ini orang-orang yang sudah meninggal dunia berseloroh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, jikalau engkau ya Allah engkau bisa kembalikan aku hidup sebentar saja di dunia ini ya Allah, jikalau engkau berikan aku hidup kembali sebentar saja di dunia ini ya Allah, jangan lama-lama, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka ada dua ya Allah yang aku inginkan ketika engkau hidupkan aku kembali ke dunia ini. Fa asaddaqa, aku akan banyak bersedekah, dan yang kedua wa akum minas salihin, dan aku akan pasti menjadi orang-orang yang saleh. Orang yang sudah meninggal sangat mengharapkan agar bisa dikembalikan ke dunia ini, agar dia menambah kebaikan dan kemanfaatannya selama dia berada di dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang masih hidup, yang masih nyawa di kandung badan? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nyawa di kandung badan ini untuk bersama-sama mendekatkan diri, memperbanyak, menabung amal kebaikan dan kemanfaatan. Maka sungguh sangat aneh ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup ini, kemudian akan kita pergunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak manusiawi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menangguhkan ketika ajal seseorang itu datang. 1 menit pun tidak akan ditangguhkan, tidak akan diundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang meninggal pada hari ini kemarin masih bersama kita, masih bercengkrama bersama kita, masih bergembira bersama kita. Tidak ada tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala secara zahiriahnya akan mencabut nyawanya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nyawa dan mempunyai kehidupan, pada saatnya manusia itu siapkah dia ataupun tidak siapkah dia untuk mempertanggungjawabkan amal ini dan mempersiapkan kematian ini? Ketika yang punya nyawa dan punya kehidupan sudah mengatakan engkau akan mengambil nyawamu, maka pada saat itu dia tidak mengenal sehat, dia tidak mengenal sakit, dia tidak mengenal anak kecil, dia tidak mengenal anak muda, bahkan dia pun tidak mengenal orang tua. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melalui atas mimbar ini satu catatan penting bagi kita semua adalah mari kita bersama-sama terus menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menebar kebaikan. Segala macam bahaya, segala macam cobaan sesungguhnya itu adalah menjadi ujian bagi kita semua untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ujian yang Allah berikan kepada kita dalam mengerjakan kebaikan, semakin susah cobaan yang Allah berikan ketika kita melakukan kemanfaatan, maka itu menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintaimu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya dengan derajat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.